Yoni Frieder 900 purna tugas berantas perusuh KKB Papua, ini prestasi yang ditorehkan. Yoni Frieder 900 purna tugas berantas perusuh KKB Papua, ini prestasi yang ditorehkan. Sebanyak 450 personel Satgas Pamtas Mobile Yonif R900 Satya Bakti Wirotama Kodam 9 Udayana telah selesai melaksanakan penugasan di Papua menjaga dan memberantas KKB Papua. Pangkogap Ilhan 3 Lejen TNI Agus Rahman pun memimpin upacara pelepasan para prajurit tersebut untuk kembali berdinas di kesatuannya. Sementara Letkol Infanteri Marti Jaya Perangin Angin selaku dan Satgas menjadi komandan upacara bertempat di dermaga Cikargo Dopomago Mimika Papua. Dalam amanatnya, Agus selaku Inspektur Upacara mengucapkan terima kasih kepada dan Satgas beserta seluruh prajurit Satgas Yonif R900 SBW yang telah selesai melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua dengan berupaya secara optimal guna menjaga kedaulatan negara dan juga keutuhan NKRI. Selama lebih kurang 1 tahun, kalian telah selesai melaksanakan tugas operasi dengan baik. Dari laporan hasil pelaksanaan tugas, para prajurit telah berupaya secara optimal dan dapat menjaga kedaulatan negara dan juga telah berhasil menjaga keutuhan NKRI khususnya wilayah Papua. Sehingga gangguan keamanan yang selama ini sering terjadi relatif dapat berkurang, ujar Agus dalam keterangannya pada Sabtu 15 Mei 2021. Dia menyampaikan 5 poin laporan keberhasilan yang diterima selama pelaksanaan tugas, dimulai dari Satgas tersebut yang telah beberapa kali mendapatkan gangguan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB dan berhasil mengatasi gangguan di wilayah penugasan. Kedua, berhasil mendapatkan material berupa senjata laras panjang maupun pendek, amunisi, alat komunikasi, dan beberapa perlengkapan penting dari pihak KKB tuturnya. Selanjutnya dijelaskan, Agus saat ini berhasil merebut hati rakyat serta melakukan penggalangan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sekitar daerah operasi sehingga masyarakat tetap memiliki kawasan kebangsaan, cinta tanah air dan juga rasa nasionalisme tinggi. Satgas ini juga telah dapat menciptakan sinergitas antara aparat keamanan dan juga aparatur sipil sehingga terwujud situasi yang kondusif di daerah penugasan, jelas Agus. Adapun poin laporan terakhir dan paling penting, Satgas ini telah berhasil dalam penugasannya. Menurut dia, tak ada satupun laporan kerugian personel. Keberhasilan ini merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicapai berkat niat, disiplin, dedikasi, dan juga semangat juang yang tinggi. Selain itu, keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan moral yang diberikan dari semua pihak termasuk keluarga besar prajurit Satgas Yonif R900 SBW, paparnya. Di akhir amanatnya, Pangkogap Ilhan 3 turut mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan tugas serta dharma bakti yang telah diberikan oleh seluruh personel. Turut hadir dalam kesempatan upacara pelepasan tersebut antara lain Asintel Kaskogap Ilhan 3, Asok Kaskogap Ilhan 3, Aslok Kaskogap Ilhan 3, Askomlek Kaskogap Ilhan 3, serta beberapa pejabat inti lainnya. Lasmin Walker, Komandan Pasukan Pintu Angin Kelompok Kriminal Bersenjata atau lebih dikenal dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, dan seorang rekannya ditembak mati pasukan TNI Polri pada Kamis. Lasmin ditembak mati setelah terjadi kontak tembak antara KKB pimpinan Lerimayu Telenggen tersebut dengan pasukan elit TNI yaitu Satgas Nanggala Kopassus, Yoni Frieder 500 Sikatan Kodam 5 Brawijaya, dan juga Satgas Pinang Sirih Cakra Kostrad. Kontak tembak terjadi saat ketiga tim pasukan khusus TNI ini bersama personel Polri melakukan penyisiran terhadap anggota KKB di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Tempat itu diduga sebagai salah satu persembunyian KKB pimpinan Lerimayu Telenggen tersebut usai berhasil menembak Barada Komang anggota Satgas Temangkawi beberapa waktu lalu. Saat melihat ada segerombolan KKB, tim Nanggala pasukan Yoni Frieder 500 Sikatan dan Cakra langsung melakukan pengejaran dan kontak tembak tak terhindarkan, sehingga 2 orang KKB dinyatakan tewas. Melihat 2 rekannya tertembak, pimpinan Lerimayu Telenggen langsung melarikan diri.
Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Majen TNI Ignatius Yogo, membenarkan bahwa telah terjadi kontak tembak di Kampung Wuloni sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dan menewaskan 2 orang anggota KKB. Betul ada kelompok tembak di sekitar Kampung Wuloni Ilaga. Lapor yang saya dapat sampai saat ini 2 orang KKB tewas dan masih diadakan pembersihan, ujar Jenderal Berbintang 2 tersebut kepada MNC Portal Indonesia. Keberhasilan pasukan gabungan TNI Polri menembak mati 2 anggota KKB ini tak terlepas dari kiprah 3 pasukan yang diterjunkan ke Papua. Yang pertama adalah Satgas Nanggala. Satuan Tugas Nanggala adalah sebuah tim kecil intelijen tempur Kopassus yang dibentuk sejak Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus dipimpin Yogi Suwardinemet yang kala itu berpangkat Brigadir Jenderal TNI. Personel tim ini merupakan prajurit pilihan dari Korps Baret Merah yang selain mempunyai kemampuan komando juga mumpuni dalam bidang Sandiuda atau intelijen tempur. Karena anggotanya telah menempuh baret para atau brevet para komando di Batu Jajar dan Cilacap. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut, dan juga udara. Tak cukup di situ saja, anggota ini sangat mumpuni dalam survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian, dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Sehingga wajar saja jika tim ini sering dilibatkan dalam awal operasi besar TNI baik dalam maupun di luar negeri. Namun operasi tim ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia sehingga mayoritas dari kegiatan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Sehingga keberhasilan pun hanya gegap atau kerap tersiar atau tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Namun keberhasilan tim ini diakui kesatuannya saat mereka selesai melaksanakan tugas operasi. Dalam operasi TNI membantu Polri diduga Papua, tim Nanggala diketahui juga dilibatkan dalam pengawalan proses evakuasi jenazah Serda Handoko Prajurit Yonif Rider 755 Yalet yang gugur dalam baku tembak dengan pihak Papua OPM di distrik Buah 3 Papua. Yang kedua, Yonif Rider 500 Ikatan. Dikutip dari laman Wikipedia, Yonif Rider 500 Ikatan adalah sebuah pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia yang dibentuk sejak 30 Oktober 1945. Yonif Rider 500 Ikatan adalah pasukan pemukul Kodam 5 Brawijaya yang berkualifikasi para rider. Satuan ini mampu terdiri dari Kompi Markas, Kompi Senapan ABC, Kompis Batuan, Tim K9, dan Tim Gultor yang bermarkas di Jalan Gajah Mada, Surabaya. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobile udara, seperti terjun dari helikopter dan kemampuan anti-teror serta keahlian-keahlian khusus lainnya. Keahlian tersebut mereka dapatkan setelah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus atau Kopassus di Batu Jajar, Jawa Barat. Salah satu keberhasilan pasukan ini dalam penugasan operasi yang berhasil menembak mati Ishak Daud, Komandan Operasi Gam Wilayah, Orlauk, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Gam Komando Pusat Teiro pada 8 September 2004 di Desa Babah Klueng, Sawah atau Sawang, Aceh Utara, terletak di Aceh. Yang ketiga, Satuan Cakra. Cakra adalah salah satu kelompok atau satuan tempur yang dimiliki Kostrat TNI Angkatan Darat yang selalu siap untuk beroperasi atas perintah Panglima TNI. Satuan ini juga memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit infanteri biasa. Satuan ini pun sama halnya dengan Satgas Nanggala yang bergerak cepat dan juga senyap.